Selamat siang, nama saya Brian Pascal Sembiring dari 11 Mia 1. Saya akan mempresentasikan tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seseorang atau perusahaan yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu waktu tertentu. Biasanya itu 1 tahun. Ada juga pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada komponen pendapatan nasional. Pertama itu ada Gross Domestic Product atau GDP atau juga Produk Domestik Bruto atau PDB. Kedua ada GNP atau Produk Nasional Bruto PNB. Yang ketiga ada Net National Product atau NP atau Produk Nasional Neto PNN. Keempat ada Net National Income atau NNI atau Pendapatan Nasional Neto atau PNN. 5 ada Personal Income atau PI, pendapatan perseorangan. 6 ada Disposable Income atau DI, pendapatan bebas. 1. Gross Domestic Product atau GDP atau juga Produk Domestik Bruto bisa disebut nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh warga masyarakat dalam suatu negara, termasuk warga asing, tetapi dalam periode tertentu. Jadi PDB melandaskan pengukurannya pada nilai produksi yang terjadi dalam sebuah negara tanpa mempedulikan dari mana warga negara tersebut berasal. 2 ada GNP atau PNB yang memiliki arti jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh faktor produksi milik WNI yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi yang dihitung dalam PNB adalah nilai produksi yang dihasilkan oleh penduduk negara yang memiliki rumus yaitu GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan neto terhadap luar negeri atau GDP dikurang pembayaran neto terhadap luar negeri. 3 ada NNP atau Produk Nasional Neto PNN. Memiliki arti nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan warga negara dalam waktu 1 tahun setelah dikurangi dengan penyusutan atas barang modal. NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan barang-barang modal. Keempat ada NNI atau PNN, yaitu nilai bersih dari semua barang dan jasa yang dihasilkan warga negara. NNP sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang 5 ada personal income. Personal income ini adalah pendapatan perseorangan yang memiliki arti pendapatan nasional neto dikurangi dengan pajak perusahaan lalu ditahan dan jaminan sosial kemudian ditambah dengan transfer payment. 6. Disposable income atau pendapatan disposable adalah pendapatan yang diterima oleh perorangan setelah dikurangi pajak perorangan. DI sama dengan PI dikurang pajak perorangan atau pajak langsung. 2. Pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan memiliki beberapa rumus, yaitu NI, yaitu upah ditambah dengan bunga, ditambah sewa, ditambah laba. NI itu adalah national income, WACC atau upah, I interest atau bunga, R rent atau sewa, R profit atau laba. 3. Pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintahan, dan masyarakat luar negeri. Rumusnya national income atau pendapatan nasional sama dengan konsumsi rumah tangga ditambah
investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor, dikurang impor. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Manfaatnya yaitu 1. Menilai tingkat keberhasilan kegiatan ekonomi. 2. Merumuskan kebijakan pemerintah. 3. Memberi informasi tentang kegiatan ekonomi. 4. Membanding tingkat perekonomian antar daerah dan antar negara. 5. Menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Pendapatan per kapita. Pengertian pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata masing-masing penduduk dalam suatu negara dalam periode tertentu. Perhitungan pendapatan per kapita. Perhitungan pendapatan per kapita adalah perhitungan tahun tertentu per jumlah penduduk tahun tertentu. Kedua, PNB per kapita. PNB tahun tertentu per jumlah penduduk tahun tertentu. Manfaat perhitungan pendapatan per kapita. Pertama itu mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dari waktu ke waktu. 2. Membandingkan tingkat kesejahteraan negara satu dengan negara yang lain. 3. Sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi. 4. Mengelompokkan berbagai negara ke dalam beberapa tingkat pendapatan. Selanjutnya ada hubungan antara pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan nasional, penduduk, dan pendapatan para Selanjutnya ada hubungan antara pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita. Besarnya pendapatan nasional, penduduk, dan pendapatan per kapita adalah 3 aspek yang saling berhubungan. Jika pendapatan nasional tinggi, jumlah penduduk besar, maka pendapatan per kapita akan rendah. Sebaliknya, walaupun pendapatan nasional rendah, jumlah penduduk kecil, pendapatan per kapita kemungkinan akan tinggi. Pengelompokan tinggi rendahnya pendapatan per kapita oleh Bank Dunia. Kelompok negara penghasilan rendah, PNB per kapita 520 US dollar atau kurang. Kedua, penghasilan menengah ke bawah 521 sampai 1.740 US dollar. Negara menengah 1.141 sampai 2.990 US dollar. Negara menengah tinggi 2.991 sampai 4.870 US dollar. Tinggi 4.871 sampai 25.480 US dollar. Selanjutnya ada negara yang mendapatkan per kapita tertinggi dan terendah. Negara Cina PNB-nya 95.453, penduduk 3 juta, hasil 3.117,67. Venezuela PNB-nya 398.829, penduduk 46 juta, hasil 867.109. Meksiko 3.328.059, penduduk 96 juta, hasil 3.729.781. Malaysia 81.311, penduduk 22 juta, hasil 3.695.955. Indonesia 130.600 juta, penduduk 204 juta, hasil 4.640.961. India 407, penduduk 910 juta, hasil 436.296. Sekian dan terima kasih.